Di Westbrook, Maine, orang-orang melihat piringan es yang sangat besar pada bulan Januari 2019. Piringan ini seperti komedi putar musim dingin. Piringan itu berputar-putar di sungai Presumpscot. Penduduk menyebutnya sebagai Susan yang malas dan dingin, hingga roda yang membeku dan berputar. Diperkirakan lebarnya sekitar 91 meter, yang membuatnya menjadi salah satu piringan es terbesar yang pernah ada. Anehnya, gagasan piringan es yang berputar bukanlah hal yang baru. Piringan es ini telah muncul di tempat-tempat seperti Rusia dan Washington sebelumnya. Piringan es itu hampir selalu berbentuk lingkaran sempurna. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Beberapa ilmuwan pada tahun 1997 menduga bahwa hal itu terjadi karena air sungai menciptakan efek pusaran air di sekitar bongkahan es, sehingga membuatnya menjadi lingkaran sempurna. Namun pada tahun 2016, ilmuwan lain mengklaim bahwa arus sungai membantu piringan ini mulai terbentuk. Tapi perubahan suhu membuatnya terus berputar-putar. Air yang lebih hangat membuat es mencair dan tenggelam, menciptakan pusaran yang membuat piringan terus berputar. Semakin hangat airnya, semakin cepat ia berputar. Pernah mendengar tentang cahaya Hesdalen di Norwegia? Cahaya ini tidak sama dengan cahaya utara. Bayangkan cahaya ini sebagai bola-bola yang bercahaya. Cahaya ini telah terlihat setidaknya sejak tahun 1930-an. Keajaiban bercahaya ini muncul dalam berbagai macam warna dan bentuk. Terkadang mereka berkedip-kedip dan di lain waktu mereka hanya diam di udara. Cahaya Hesdalen dapat muncul 10 hingga 20 kali dalam seminggu. Cahaya ini muncul pada siang dan malam hari. Cahaya ini dapat bertahan selama beberapa detik atau melayang selama lebih dari 1 jam. Menariknya, tidak ada yang tahu apa sebenarnya cahaya itu. Upaya untuk memahami cahaya-cahaya ini termasuk proyek Hesdalen yang dimulai pada tahun 1983 dan proyek-proyek selanjutnya seperti proyek segitiga. Meskipun penelitian terus dilakukan, tidak ada konsensus mengenai asal-usul cahaya tersebut. Beberapa penjelasan yang disarankan termasuk kesalahan persepsi tentang benda-benda langit, pesawat terbang, atau fata morgana. Satu teori mengaitkan cahaya tersebut dengan debu yang terbawa udara dari pertambangan. Sementara teori lainnya menyebutkan plasma yang terbentuk dari udara dan debu yang terionisasi selama peluruhan radon. Batu berbunyi adalah hal geologis keren yang mungkin belum kamu ketahui, dan merupakan perhentian berikutnya dalam tur fenomena alam misterius. Kamu bisa menemukannya di Bucks County di Amerika Serikat. Jika kamu memukul batu-batu ini dengan palu atau batu lain, mereka akan berbunyi. Para ilmuwan telah mempelajarinya, tetapi misteri itu tetap ada. Ada beberapa hipotesis yang berbeda tentang hal ini. Hal-hal seperti ukuran dan bentuk batu-batu besar serta cara menumpuknya bisa memengaruhi suara yang dihasilkan. Tapi itu saja tidak memberi mereka kemampuan untuk berbunyi. Meskipun suaranya sering digambarkan seperti logam, kemungkinan besar itu karena kepadatan dan tekanan internal bebatuan, bukan hanya karena kandungan besinya. Sebuah eksperimen ilmiah dari tahun 1960-an menunjukkan bahwa kemampuan berbunyi berasal dari tekanan internal, bukan pelapukan eksternal. Batuan hidup yang ditemukan di tengah-tengah ladang batu besar menunjukkan pemuaian atau relaksasi setelah dipotong, yang mengindikasikan adanya tekanan elastis internal. Laju pelapukan yang lambat di ladang yang kering dapat menyebabkan tekanan ini. Teori stress relic menunjukkan bahwa batu-batu besar ini bertindak seperti senar gitar. Batu yang tidak mengalami tekanan akan menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul, tetapi batu yang mengalami tekanan akan beresonansi pada frekuensi yang berbeda. Batu-batu besar ini masih bisa berbunyi ketika dipindahkan dari ladangnya, sehingga memunculkan mitos tentang pencurian batu-batu tersebut. Sebagian besar ladang sekarang sudah dibersihkan dari batu berbunyi kecil, dan mematahkan batu-batu besar akan menghentikan bunyinya. Peralatan besar diperlukan untuk memindahkan batu berbunyi kecil yang tersisa dengan berat lebih dari 1 ton. Mari kita bahas tentang bola api naga. Bola api ini hanya muncul di sepanjang sungai Mekong di Asia. Bola api yang dipilih ini nongkrong di sepanjang 250 km sungai. Bola-bola bercahaya kemerahan ini muncul secara alami dari dalam air ke udara. Ukurannya berkisar dari kilauan kecil hingga sebesar bola basket. Jumlah bola api yang dilaporkan bervariasi dari puluhan hingga ribuan per malam. Bola api ini dapat dilihat sepanjang tahun, tetapi tampaknya menjadi liar selama bulan purnama di akhir musim gugur. Mengapa ya? Nah, itu hanya salah satu misteri kecil mereka.
Beberapa orang telah mencoba menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Salah satu teori menyatakan bahwa gas fosfin yang mudah terbakar dari lingkungan rawa bisa menjadi penyebabnya. Namun para skeptis berpendapat bahwa penyalaan spontan tidak mungkin menjadi penyebabnya. Penjelasan ilmiah lainnya melibatkan bola plasma yang mengambang bebas yang tercipta ketika listrik permukaan dilepaskan ke dalam larutan. Namun hal ini biasanya terjadi dalam pengaturan yang terkendali selama eksperimen, bukan secara alami. Kita bisa melanjutkan dengan bola petir. Ini adalah hal yang sangat langka. Bola bercahaya yang muncul di udara. Ia suka muncul di dekat tanah selama badai petir, bergaul dengan petir biasa. Warnanya bisa merah, oranye, kuning, putih, atau biru, dan sering disertai dengan suara mendesis dan bau yang aneh. Bola cahaya yang mencolok ini merupakan pertunjukan yang cepat, hanya berlangsung selama beberapa detik, berputar-putar, dan kemudian hilang. Kadang tanpa suara, kadang dengan sedikit letupan. Bola petir mungkin tampak seperti pengacau, tetapi biasanya tidak berbahaya. Memang, bola petir pernah diketahui membakar atau melelehkan sesuatu, tetapi tidak akan menyerang kita. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin mengenai hal ini terjadi atau bagaimana hal ini terkait dengan petir biasa. Orang-orang telah melontarkan berbagai ide seperti perilaku udara atau gas yang aneh, plasma dengan kepadatan tinggi, atau bahkan pusaran gas yang bercahaya. Bahkan radiasi gelombang mikro yang terperangkap dalam gelembung plasma juga masuk dalam daftar. Tapi jangan salah paham dengan kilat manik-manik, itu berbeda. Lebih mirip untayan manik-manik, dan itu terjadi ketika petir menempel selama beberapa detik. Shh, kita sekarang berada di zona hening Mapimi. Ini adalah tempat di dekat tempat di Meksiko. Ceritanya di daerah gurun ini, kamu tidak dapat menangkap sinyal radio atau berbicara dengan siapapun. Pada bulan Juli tahun 1970, sebuah roket dari Utah keluar jalur dan mendarat di sini. Roket itu membawa semacam kobalt. Pihak berwenang harus mengangkut bertonton tanah dari lokasi jatuhnya roket. Sekarang, berkat pembersihan, zona hening terbungkus mitos. Orang-orang berbicara tentang benda-benda magnetik aneh yang mengacaukan radio dan tentang tanaman dan makhluk yang mengalami mutasi. Penduduk setempat pun percaya, dan hal ini mendorong pariwisata di wilayah tersebut. Baiklah, sekarang kita bisa bicara sedikit tentang matahari. Matahari bukan hanya bola api yang besar. Matahari punya lapisan luar yang disebut korona. Bayangkan korona itu seperti jaket matahari yang terbuat dari gas. Kamu biasanya tidak bisa melihatnya karena matahari sangat terang. Tapi ada triknya. Saat gerhana matahari total, ketika bulan melintas di antara kita dan matahari, korona akan terlihat. Semuanya bercahaya dan berwarna putih. Korona sangat panas, bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Dan ini agak aneh. Para ilmuwan sedang dalam misi untuk memecahkan misteri panas ini. Mereka menemukan sesuatu yang disebut bom panas yang ditembakkan dari matahari ke korona, meledak dan menghangatkan semuanya. Tapi itu mungkin hanya salah satu bagian dari teka-teki. Permukaan matahari seperti taman bermain yang diselimuti medan magnet. Medan magnet ini menciptakan bentuk-bentuk keren di matahari, seperti lingkaran dan pita. Teleskop khusus membantu kita melihat pola-pola keren ini dari dekat. Korona membentang jauh keluar angkasa, dan dari sana korona memancarkan angin matahari yang bergerak di tata surya. Partikel-partikelnya bergerak sangat cepat, sehingga lepas dari gravitasi matahari. Jadi ada sebuah tempat keren bernama Pantai Kuala Selangor yang hanya bisa kamu kunjungi saat air laut surut. Waktunya berubah setiap hari dan kamu tidak bisa ke sana saat air laut pasang. Sebagian besar waktu, pantai ini bersembunyi di bawah laut, bahkan tidak ada di peta. Namun ketika air pasang tepat, bam! Ia muncul seperti Salar de Uyuni, versi Malaysia. Orang-orang menyebutnya cermin langit. Karena saat tidak berada di bawah air, tempat ini berubah menjadi pantulan langit raksasa. Tempat yang mengagumkan untuk foto-foto Insta yang keren. Selain menjadi tempat wisata yang indah, tempat ini juga menjadi rumah bagi banyak kehidupan laut, seperti kerang laut dan bayi kerang yang hidup di seluruh pantai berpasir.